Shalom warga kerajaan, selamat malam. Apa kabar hari ini? Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Dan saudara, malam hari ini saya akan sharing buat setiap kita, membagikan sesuatu yang Tuhan taruhkan di hati saya untuk sama-sama kita renungkan pada malam hari ini. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa, kita minta Roh Kudus mengajari setiap kita, supaya setiap firman yang kita dengarkan ini bukan hanya menjadi pengetahuan, tapi menjadi rema buat setiap kita, menggugah hati kita untuk terus mengasihi Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Bersyukur buat anugerah, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu setia dengan perkataan-Mu buat kami Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, kami tahu Tuhan dengan segala kelemahan kami tahu ini semua anugerah-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami mau buka hati kami buat kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami, urapi hamba-Mu, biar setiap kami malam hari ini menerima sesuatu dari Engkau Tuhan. Mengubahkan paradigma kami tentang Engkau. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari sama-sama kita buka Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-36. Ada satu cerita yang luar biasa di sana. Ketika Yesus pergi ke Genesaret, saya akan bacakan buat setiap kita. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenali oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu, maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Nah saudara, kalau kita bandingkan cerita ini dengan pasal sebelumnya, di pasal yang ke-13 ayat yang ke-53 sampai dengan ayat yang ke-58, ketika Yesus pada saat itu di pasal yang ke-13 ada di Nazaret, yang adalah tempat di mana Yesus dibesarkan. Kalau saudara tahu, waktu Yesus disalibkan, di atas salibnya ada ditulis Yesus dari Nazaret. Nah saudara, ketika Yesus pergi ke Nazaret pada saat itu, Yesus tidak menerima respon seperti yang diberikan oleh orang yang ada di Genesaret. Seperti yang saudara tahu pada ayat Matius pasal 13 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata di sana bahwa karena ketidakpercayaan orang yang ada di Nazaret pada saat itu, tidak banyak mujizat yang Yesus lakukan di sana. The point is bukan mujizatnya, bukan kurangnya mujizat, tapi apa yang menyebabkan tidak ada sesuatu yang besar terjadi di sana. Di sana firman Tuhan jelas berkata ketidakpercayaan mereka. Nah saudara, pengenalan akan Tuhan itu sangat penting sekali. Kalau saudara baca dalam Matius pasal 14 ayat 34 sampai 36 yang kita baca tadi, bagaimana ketika Yesus mendarat di Genesaret, orang-orang yang ada di situ, mungkin Genesaret bukanlah tempat tinggal Yesus, tapi mereka mengenal Dia. Mereka tahu Dia siapa, mereka tahu pribadinya seperti apa. Dan pengenalan akan Tuhan itu membuat hati mereka bersuka cita, kehausan mereka akan Tuhan, menarik mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah mereka. Nah saudara lihat ayat yang ke-36, ada iman yang sangat luar biasa. Mereka memohon kepada Yesus supaya Yesus nggak perlu tumpang tangan sama mereka. Mereka cukup menyentuh ujung jubahnya saja, maka mereka akan disembuhkan. Ini sangat luar biasa, berbeda dengan apa yang kita lihat kalau saudara baca dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 54 sampai 53 sampai ayat yang ke-58. Pada saat itu orang-orang di Nazaret, ketika Yesus memberikan satu pengajaran kepada mereka, Yesus masuk ke dalam sinagog untuk berkhotbah, dan mereka takjub dengan pengajaran yang Yesus sampaikan. Tapi mereka merasa heran karena mereka merasa bahwa siapa dia ini? Dia ini kan orang yang dekat dengan kita. Kita kenal keluarganya siapa, kita tahu kakaknya, adiknya siapa, kita tahu saudara-saudara perempuannya siapa, kita tahu dia ini siapa. Kok dia bisa melakukan hal-hal yang seperti ini? Ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka tahu tentang Tuhan, tapi mereka nggak punya hubungan dengan Tuhan, sehingga mereka nggak punya pengenalan akan Tuhan. Nah saudara, hari ini kita sering banyak dengar cerita dari orang, bagaimana mereka ditolong Tuhan, bagaimana mereka dipulihkan Tuhan, bagaimana mereka diangkat Tuhan. Kita sering banget dengar cerita seperti itu. Ada orang disembuhkan Tuhan. Tapi pertanyaannya begini, kalau kita hanya sampai pada tahap mendengar dan kita tahu tentang Tuhan, tapi kita nggak bangun hubungan dengan Tuhan sehingga mengenal pribadinya, kita akan terjebak dalam satu paradigma. Kita tidak akan percaya kalau Tuhan sanggup menolong kita. Kita nggak akan percaya kalau Tuhan bisa tolong kita. Karena kita hanya sibuk mendengarkan orang lain, dan kita hanya pikir bahwa cukup kita tahu, dan kita mengharapkan sesuatu terjadi. Tapi sesungguhnya kita nggak benar-benar percaya. Tapi orang yang ada di Genesaret, mereka mungkin dengan Yesus tidak tinggal satu daerah. Mungkin mereka baru kenal Yesus setelah Yesus pada saat itu melakukan banyak mujizat. Tapi mereka mengikuti Dia, dan mereka tahu bagaimana
Yesus pribadinya seperti apa. Sehingga ketika mereka datang, kehausan akan Tuhan itu membuat mereka mengalami sesuatu. Nah saudara, saya mendorong setiap kita, Rock Malaysia Families, untuk kita bisa terus merindukan Tuhan, untuk bisa terus mengenal Dia secara pribadi, bukan hanya mendengarkan kesaksian dari orang lain, kesaksian demi kesaksian, tapi biar hubungan kita dengan Tuhan itu menghasilkan pengenalan akan Tuhan, sehingga pengenalan akan Tuhan itu membuat setiap kita memiliki kehausan akan Tuhan, dan setiap kita diubahkan mengalami sesuatu dari kehausan akan Tuhan. Nah, saudara, saya mendorong kita, mari kita terus merindukan Tuhan, mari kita terus bergairah dengan Tuhan dalam kehidupan kita, karena itu yang akan menghidupkan apa yang mati dalam kehidupan kita.